karena ya mungkin dari aku pihak cewek, maksudnya kan harus laki-lakinya dulu yang apa ya em, yang maju duluan lah ibaratnya gitu dalam hubungan kan. Nah jadi kan sebelum aku memutuskan untuk menjadi pacar dulu kan juga aku mikir-mikir panjang, karena aku tuh orangnya susah banget gitu untuk memutuskan gue mau pacaran gitu. Ya alhamdulillah hari ini nobar sama para Jailanian itu sebutan dari fansku, sama Tisa Lovers juga. Tisa Lovers. Kita ada nobar nonton film Dir Imamku. Dari mereka yang menang giveaway-nya apa? Giveaway-nya tuh bikin puisi tentang sang pemuja atau tentang Dir Imamku. Jadi sekalian kita bikin giveaway yang mengkreatifkan bangsa ya. Tapi gimana sih antusias di tadi sendiri itu kan kayaknya banyak banget yang nontonnya juga hampir full, tapi kan memang proses juga. Ya alhamdulillah seneng ya, maksudnya ada orang yang menyempatkan waktu, yang mensedekahkan waktu mereka untuk kita gitu, untuk nonton film kita. Itu kan hal yang patut diapresiasi juga oleh kita, hal yang patut disyukuri, karena kan yang namanya orang datang itu kan ya itu yang aku bilang tadi, menyedekahkan waktu mereka, karena kan mereka juga punya kesibukan masing-masing juga, tapi mereka dengan rendah hati mau datang nonton dan ketemu kita. Itu hal yang patut disyukuri. Hari ke-7 gimana? Hari ke-7 ya? Iya. Gimana? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah gitu ya, ada yang nonton ternyata. Dan maksudku di masa pandemi gini, dimana industri musik lagi lumayan hancur, film juga lagi lumayan hancur, tapi masih ada yang nonton. Itu sebuah pertolongan Allah yang luar biasa, patut disyukuri. Untuk prokesnya sendiri? Prokesnya pasti dong, kan pakai masker. Kita kan juga nggak bisa seenak datang ke bioskop tanpa prokes, atau melanggar pasti diusir kan. Karena apa? Bisa dikatakan bisa itu di dunia sinetron dan film diri ini kan baru pertama kali. Seperti ada mungkin kayak semacam sharing-sharing Banyak ya kalau sharing. Ya kalau aku bingung pasti nanya ke Tisa. Selama di luar acting coach ya, kan ada acting coach itu sebelum main film. Setelah di lapangan kalau aku ada bingung apa, itu pasti nanyanya ke Tisa gitu. Kayak saya ini kurang apa ya? Kamu habis ngucapin dialog ini dikasih senyum aja biar lebih natural. Jadi bisa dibilang ya mentor actingku pertama selain para acting coach ini ya Tisa Biani Azahra. Ya Bu acting. Kalau dari aku pribadi sih, maksudnya Keren. untuk film pertama, tapi dia sudah bisa menunjukkan potensi-potensi yang dia punya gitu, yang sebelumnya mungkin gak ada yang tahu, tapi sekarang ternyata ya dia bisa menunjukkan kemampuannya gitu di film. Ya aku sih pasti bangga banget sih sebagai pasangannya gitu, support, nggak ada habisnya pokoknya. Yang penting do semangat, ikhlas ngejalaninnya, terus nggak usah berambisi untuk menjadi seseorang yang bagus gitu di bidang tersebut. Yang penting apa ya, tujuan awalnya bisa menjadi berkah aja sih apa yang kita lakuin buat orang banyak. ini kan kuliah selalu berdua gitu, kemana-mana selalu berdua gitu. Seperti apa sih gitu kan, memang di film juga tendensinya kalian juga berdua. Nah gimana tuh untuk kayak merasa ada rasa canggung kah, atau mungkin ya sebenarnya biasa aja gitu, Apa syuting atau maupun di dunia itu jangan dipegang dong, cabut dulu deh Kak. alhamdulillah malah gampang ya. Ya. Kita bangun chemistry, jadi mau mesra-mesraan kan nggak sungkan. Kalau lawan mainnya bukan Tisa mungkin kita sungkan gitu kan mau mesra-mesraan, tapi kalau karena ini pacar sendiri
malah kadang-kadang agak canggung gitu, kita mesra-mesraan tapi diliatin banyak orang, itu kadang agak canggung. Paling yang agak susah tuh ya namanya pacaran kan pasti adalah hal satu dua hal yang direbutin, itu gimana caranya kita nggak bawa ke set, gimana caranya apa yang jadi masalah kita itu tetap jadi masalah kita, nggak ketahuan di kamera, nggak merusak adegan, nggak merusak kerjaan. Jadi itu sih yang harus dijaga. Apa tuh? biasanya untuk memposisikan dirinya. Kalau aku sih maksudnya selama ya tadi niat awalnya sih gitu, maksudnya niat awalnya kita kan untuk kerjanya untuk apa gitu, positif pastinya kan. Jadi selama proses syuting juga ya senang-senang aja sih gitu, maksudnya seru bisa main bareng pasangan sendiri. Alhamdulillah gitu sejauh ini berjalan lancar, walaupun ya pasti kan kita sebagai pasangan adalah masalah-masalah kecil yang secara gak langsung kita punya gitu. Apalagi selama proses syutingnya itu kita benar-benar tiap hari ketemu, gak ada waktu yang benar-benar space yang kita ngelakuin apa yang kita suka gitu, maksudnya di bidang masing-masing ya gitu. Ini benar-benar kita ketemu tiap hari ya, secara gak langsung juga jadi tahu karakternya dia lebih dalam seperti apa sih, ngadepin berbagai macam situasi, ngadepin berbagai macam karakter nih dari seorang Dul tuh gimana sih gitu nanggepin orang. Nah jadi aku semakin tahu, semakin kenal karakternya dia. Ya itu sih positifnya gitu ya. Resikonya palingnya itu doang pas lagi berantem kecil, ngambek-ngambekan, ya adalah situasi yang kayak membuat kita tuh jadi harus bedain mana profesional, mana yang mau benar-benar harus dibahas nih kondisinya gitu. Tapi kadang-kadang kalau mau adegan nangis Tisa aku buat sedih beneran, misalkan aku bohongin apa, tapi aku bilang ke teman-teman, ntar yang aku mau buat Tisa marah dulu gitu, jadi aku bohongin apa, jadi dia actingnya marah beneran, tapi abisnya minta maaf. Tapi paling bucin di antara kalian itu siapa sih? Sama sih, sama-sama bucin, sama-sama bucin. Aku pada awalnya mencoba untuk cool tapi ternyata nggak bisa. Kalau rasa cinta udah menggebu-gebu tuh pinginnya bucin terus. Ya namanya anak muda ya, kalau yang nggak paham itu kan kayak nggak pernah muda aja gitu. Aku tuh Tisa sendiri melihat Dul yang bucin banget. Kayaknya Dul lebih mau bucin daripada si Tisa kayaknya. Masa enggak sih, kalau dia kalau depan aku sok cool, di belakangnya baru bilang ke orang-orang misalnya apa gitu. Tapi kalau depan aku dia berusaha sekul mungkin, sesantai mungkin gitu, nggak menunjukkan kebucinannya dia. Jadi makanya aku tuh kadang suka nggak sadar kalau dia bucin gitu, karena emang aku orang nggak peka juga sih gitu. Tapi kata orang-orang justru ngasih tauin ke aku, dulu tuh bucin sama lo gini. Jadi aku taunya dari orang. Kalau dari dulu kan emang dia orangnya Ya maksud saya aku bucin sama bukan kamu. kan bukan dari bukan dari omongan, Kan kaki. dari perlakuan gitu. Kadang orang yang lebih tahu. Sokol dia soalnya. Iya benar sama. Tapi Dul sendiri Kan rockstar tuh harus cool gitu. Kayaknya kalau rockstar tuh bucin tuh gimana gitu. Bunda sendiri kan tahu gitu kan kalian pacaran, sudah saling mengenal ke orang tua satu sama lain, artinya memang sudah ada lampu kuning kah atau hijau kan? Alhamdulillah sih sejauh ini. Ya, kalau bunda sih ya mungkin karena, kalau ayah bunda sih mungkin karena punya pengalaman dulu cintanya terhalang oleh restu orang tua, jadi mereka nggak, mungkin ayah bunda nggak mau anak-anaknya merasakan itu, jadi mau pacaran sama siapa, pacaran sama siapa, rata-rata insya Allah direstuin. Kan saya juga anaknya juga udah aku kenalin ke ayah bunda bahkan nenekku, dan insya Allah baik, dan aku percaya Tisa itu orang baik. Dan selama kita pacaran ya, selama kita nggak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama dan juga masyarakat, ya nggak apa-apa gitu ya. Selama apalagi aku pacaran sama Tisa, aku jadi bisa lebih kreatif, bisa jadi lebih bersemangat, jadi hidupnya jadi lebih baik, Amin. terus lebih positif lah. Insya Allah itu kan yang paling penting. Iya alhamdulillah sih sejauh ini ya, karena ya mungkin dari aku pihak cewek, maksudnya kan harus laki-lakinya dulu yang apa ya Apa
yang maju duluan lah ibaratnya gitu dalam hubungan kan. Nah jadi kan sebelum aku memutuskan untuk menjadi pacar dulu kan juga aku mikir-mikir panjang karena aku tuh orangnya susah banget gitu untuk memutuskan gue mau pacaran gitu karena apa ya, susah juga jatuh cinta sama orang, jadi perlu pemikiran matang-matang gitu kalau memutuskan gue oke, komitmen sama lu tuh susah gitu ya. Biasanya kalau suka ya suka sekedar suka doang, tapi yang benar-benar klik di hati tuh susah gitu. Nah pas sama Dul mungkin ntar GR lagi mungkin pas sama Dul yang ngerasa ya namanya nyaman kan nggak bisa dibohongin ya gitu. Terus alhamdulillah selama aku jalan sama Dul, ngobrol sama Dul nyaman, terus keluarga aku juga alhamdulillah menyetujui, dari kakakku, dari ibuku, papaku, sampai nenek-nenekku, eyang-eyangku, tanteku, omku welcome sama Dul gitu. Begitupun juga keluarganya Dul. Jadi ya yang paling penting kan memang restu keluarga ya gitu. Jadi selama restu keluarganya itu juga udah ada gitu sejauh ini ya, maksudnya aku sebagai pasangannya mungkin dan dulu juga sebagai pasanganku ya ada sedikit rasa tenang juga gitu untuk mengambil keputusan misalnya harus kayak gini itu udah ada tenang gitu. Artinya memang bisa juga kan kayaknya solehah banget nih. Betul, insya Allah. Soalnya aku Karena memang kemana-mana bisa selalu Maaf. ngaji gitu kan, dari dulu memang iya lekat banget dan seperti apa ya, hal yang pertama yang Tahu dari mana mbak? kan liputan itu dulu pas lagi Malu ah. iya, jadi emang bisa dibilang istri idaman banget ya. Dia yang bikin aku kaget itu waktu itu pernah jalan pertama kali kencan tuh, aku bilang ke Tisa, aku belum sholat asar, kamu nungguin di sini nggak? Aku sholat dulu. Ternyata ini aku sholat juga, terus dia ngeluarin mau kena gitu. Aku kaget di situ, jarang-jarang maksudnya. Ya maaf, maksudnya ada orang yang backgroundnya dari dunia entertain, yang kita tahu dunia entertain tuh godaannya juga banyak banget. Ya mungkin nggak dunia entertain doang, nggak banyak dunia lainnya. Tapi jarang gitu, banyak jarang orang dari dunia entertain, apalagi cewek cantik gitu yang masih menjaga ibadahnya. Insya Allah aku nggak pernah lihat dia ninggalin sholat selain mens. Puasa juga dia insya Allah rajin, aku nggak pernah lihat dia ninggalin sholat selain mens. Terus ngajinya juga bagus. Waktu itu sempat kita syuting bareng, terus aku dengar suara dia ngaji itu hati tenang banget ya. Dari situ aku yakin bahwa insya Allah ini pilihan yang terbaik dari Allah. Ya kalau aku sih pingin, udah ada niat, tinggal mau kita mikir lebih dalam lagi, kita memperbaiki diri lagi sampai oke yuk gitu. Kalau bunda sih oke aja, kan selama ini niatnya karena Allah. Kalau aku insya Allah sih, maksudnya ya kalau aku kan cinta dulu kan karena Allah gitu. Jadi apapun keputusan Allah, apapun jalan Allah gitu, nggak mau takabur. Jadi selama memang Allah kasih jalannya, misalnya nikah cepet, ayo nikah setahun atau 2 tahun lagi. Kalau memang itu yang terbaik dari Allah ya kita jalanin sebagai umatnya Allah gitu. Karena aku juga sebagai perempuan nggak mau terlalu takabur. Oh, gue mau nikah nanti aja, gue mau karir dulu, gue mau nyelesain kuliah gue dulu gitu kan. Sekarang aku juga masih kuliah kan, aku nggak mau terlalu gitu karena aku sebagai perempuan niatnya aku memang nanti masa depan aku menjadi istri gitu, istri yang insya Allah nurut sama suami gitu. Jadi ya apapun yang terjadi ya memang sedikasinya aja sama Allah, nggak mau nunda-nunda pernikahan gitu. Ajakan ke bioskop dan jangan lupa nonton film. Halo, saya Dul Jalani. Di bioskop. Ada kecoa ini. Nonton karena sudah tayang di bioskop saya. Iya, pasti udah lupa. Dulu banget pas Tisa masih kecil. Hari Emang bisa pernah di Bestari ya? dulu.